Saya pertama kali iktikaf di sini, pertama ketemu sama Mas Taufik. Apa sih iktikaf itu? Saya juga nggak tahu apa sih kegiatan di bulan Ramadan 10 hari terakhir. Saya datang hari Rebo jam setengah 2 malam, langsung sholat malam. Itu juga nggak tahu apa. Iktikaf di kegiatan masjid apa ini? Abdillah. Ya, saya nggak tahu apa kegiatannya. Setelah beberapa hari saya menyesuaikan, alhamdulillah banyak yang saya belum tahu akhirnya mengerti, dan doa saya akan dari Surabaya insya Allah akan pindah ke Jember mendekati orang-orang yang berilmu. Dan saya mungkin setelah pulang akan bermohon sama Allah dikembalikan ingatan seperti dulu waktu muda agar bisa menghafal Al-Quran lagi. Saya senang melihat imam-imam yang masih muda-muda itu membaca lafal-lafal Al-Quran dengan tanpa membaca. Dan setiap kali saya sholat yang saya ingat, kalau saya hafal Al-Quran, di belakang saya itu nanti anak dan istri-istri saya. Istri-istri ya, bukan istri-istri. Jadi insya Allah dalam depan saya bermohon sama Allah dan minta bantuan yang bersungguh-sungguh bisa membawa lagi saya bisa iktikaf di sini lagi bersama teman-teman dan diberikan umur yang bermanfaat dan bisa membawa teman-teman yang lainnya dari Surabaya atau dari Jawa Timur ke sini. Gitu aja. Cukup? Ya, sementara gitu aja. Sebenarnya banyak yang harus saya ceritakan, nanti keburu udah buka nanti pada lapar semua. Gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ade. Semoga Pak Ade selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian yang kedua, testimoni untuk ibu-ibu kami di belakang kepada salah satu ummahat ya. Kepada salah satu ummahat yang telah ditunjuk oleh panitia akhwat, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin untuk kesempatannya. Saya Ummu Zajla. Kesan saya selama di sini, alhamdulillah suasananya bersyukur. Jujur kami mendapatkan banyak bermanfaat untuk bekal kami hidup di dunia ini, terutama bagi kami orang yang umum. Karena setiap pembahasan ustadznya itu membuat kami semakin paham bahwa ternyata ilmu Allah luas dan kami harus terus belajar. Yang kedua, untuk bacaan imam, Masya Allah, imamnya enak bacaannya, itu membuat kami tidak merasa lama saat melaksanakan sholat tarawih ataupun qiyamul lail. Yang kedua, iktikaf di sini itu tempatnya nyaman, terkhusus untuk kami muslimah yang ingin tetap menghidupkan sunnah dengan menjaga aurat kami. Tempatnya itu nyaman, kami bebas beraktivitas tanpa harus khawatir aurat kami tersingkap. Kemudian selanjutnya tentang kebersamaan dan ketaatan. Jujur di sini kami para ummahat merasakan persaudaraan yang sangat kuat saat sahur, buka puasa, dan sholat malam berjamaah. Kami di sini sebagai seorang muslimah yang datang dari berbagai macam tempat, ada yang dari luar kota, ada yang, dan kami di sini tuh berkumpul dengan usia yang berbeda-beda, ada yang lansia, remaja, dewasa, bahkan anak-anak. Kami berkumpul di sini tuh sama-sama mengingatkan untuk kebaikan. Jadi misalnya ada yang mau istirahat, kami berpesan nanti bangunin ya 15 atau 20 menit lagi gitu. Dan itu sangat berkesan di hati kami, terutama di 10 malam terakhir ini. Masya Allah juga umat di sini tuh berbagi apa yang mereka miliki. Mereka membawa makanan
Sebagai perempuan kami itu merasa sedih karena harus berpisah dengan teman-teman yang sudah bersama 10 hari terakhir ini. Dan tadi juga semalam kami saling mendoakan semoga Allah menerima amalan kami dan Allah kumpulkan lagi kami di surganya nanti, amin. Akhir kata, jazakumullahu khairan untuk panitia, muslimin dan semua pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan rangkaian kegiatan Ramadan di Abdillah ini. Terima kasih telah bekerja keras dan memberikan fasilitas yang terbaik untuk kami. Semoga Allah menerima amalan kita dan semoga setiap pihak yang terlibat juga mendapatkan jariah dan pahala yang besar dari Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada ibu yang telah menyampaikan testimoninya. Semoga ibu selalu diberi taufik oleh Allah, selalu istiqomah, dan Allah masukkan ke dalam surganya. Dan kita semua kaum muslimin yang ada di dalam masjid ini, muslimin, muslimat, Allah masukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, penyampaian sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh ketua kami, oleh Mas Yusnizar. Kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kok lemes puasa ya Pak ya? Ingat lebaran, alhamdulillah. Sebenarnya pemandangan seperti ini kami sedih ya, karena dari awal jamaahnya luar biasa banyak, tapi qadarullah hari ini memang informasi yang tersebar mungkin tidak sesantar kemarin, sehingga para jamaah mungkin beberapa luput informasi kalau sore hari ini masih ada kajian Ustaz sebenarnya. Taib, Bapak Ibu sekalian, mohon izin perkenalkan saya Yusnizar. Alhamdulillah diberikan amanah oleh Masjid Abdillah menjadi ketua panitia untuk kegiatan Ramadan. Dan Bapak Ibu, saya mungkin tidak banyak berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Bahkan mungkin saya banyak di belakang layar Pak ya. Sebenarnya yang pantas untuk menyampaikan ini adalah rekan-rekan saya yang berjuang pagi, siang, sore, malam, dan bahkan ketika Bapak Ibu terlelap di sini, mereka masih terjaga untuk menyiapkan. Pertama saya ingin menyampaikan jazakumullahu khairan kepada para musinin, para donatur. Bapak Ibu, sedikit saya cerita, mungkin flashback ya, bahwa kebutuhan kami selama bulan suci Ramadan yang tergolong cukup besar. Karena kita tahu jamaah di Masjid Abdillah Rabbani Residence ini jumlahnya sangat banyak Pak. Sebagai manusia biasa, saya sempat minder, sempat merasa pesimis. Nutut nggak ya? Sebulan kita dengan kebutuhan segitu nutut nggak ya? Seperti itu. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan kita selama 1 bulan ini tercover, bahkan dalam durasi tidak sampai setengah bulan Bapak Ibu. Ini kita alhamdulillah sudah menutup donasi dan insya Allah kita sudah bisa menjalankan program selama sebulan penuh. Oleh karena itu mungkin di sini donatur menyaksikan dari jauh, yang bahkan beliau-beliau ini bukan orang Jember. Mereka bahkan tidak pernah ke Masjid Abdillah. Tapi Allah sampaikan sebagian rezekinya kepada kami di sini, sehingga Bapak Ibu para peserta bisa menikmati sahur dan buka dari 1 Ramadan bahkan sampai sekarang 29 Ramadan 1447 Hijriah. Kemudian yang kedua, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada DKM Masjid Abdillah dan juga para asatizah pengurus, karena tidak putus memberikan arahan, tidak putus memberikan masukan, termasuk kritik dan saran kepada kami. Sejatinya kami masih perdana Bapak Ibu mengurusi kegiatan seperti ini. Jadi mohon dibukakan pintu maaf kalau selama memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu banyak hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi. Kita alhamdulillah
Kita berharap ini menjadi pembelajaran yang luar biasa. Semoga kalau Allah masih sampaikan kami kepada Ramadan di tahun berikutnya, kita bisa menjadi panitia yang lebih baik lagi seperti itu. Mungkin yang terakhir tidak banyak Bapak Ibu ya, bahwa Ramadan ini seperti sebuah majelis bagi kita. Tadi saya sangat terkesan sekali dengan testimoni yang disampaikan baik perwakilan dari Jamaah Putra, beliau juga bukan berasal dari Jember Pak ya, dari Surabaya, kemudian juga Jamaah Ahwat. Bapak Ibu, panitia ini juga terkadang tidak luput dari yang namanya amarah. Kadang sensi, kadang juga mungkin capek seperti itu. Kami mewakili panitia Bapak Ibu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan gak Pak? Sama-sama. Ibu-ibu, apakah kami dimaafkan? Kok gak ada suaranya ibu-ibu? Curiga saya. Karena saya juga dapat pesan, wah ini panitianya kok galak, panitianya kok kurang senyum. Sudah dikasih semua, insya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kalau mungkin ada di antara kami yang kadang lupa senyum, kita juga kadang agak sedikit garang, Bapak Ibu, mohon dibukakan pintu maaf ya. Berkaitan dengan adik-adik, adik-adik juga termasuk yang sering kita singgung dan juga tegur. Percayalah itu bukan bentuk kebencian kami kepada adik-adik, tapi itu justru bentuk rasa sayang kami. Ya, bahwa kita ingin semua yang ada di sini mendapatkan kesempatan untuk beribadah lebih baik lagi. Semoga orang tua kita bisa bersinergi sama-sama tahun depan bisa menghadirkan kualitas beribadah yang lebih baik lagi dengan atau tanpa kehadiran anak-anak ya. Kalau memang dengan persyaratan, kalau memang tanpa nanti juga dengan persyaratan seperti itu. Sekali lagi kami menyampaikan jazakumullahu khairan kepada seluruh peserta yang terlibat. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu, namun kami yakini semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat dan juga melipat gandakan apapun kontribusi yang Bapak Ibu berikan kepada kami di sini. Terima kasih Bapak Ibu, dan kita menunggu hasil sidang isbat insyaallah nanti malam. Nah, kalau misalnya besok masih puasa, insyaallah kami panitia masih menyediakan sahur untuk Bapak Ibu. Dan besok insya Allah kalau memang masih puasa kita masih menyediakan buka puasa bersama insya Allah seperti itu ya. Terima kasih dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf takut ada kesalahan pribadi ini Muhsin Suruji. Oke siap. Mohon maaf, Masya Allah. Siap Masya Allah. Doa berdoa. Hah? Mau sampaikan? Sudah. Itu testimoni sudah dua dari akhwat sangat belum tahu betul. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Mas Yusnizar selaku ketua panitia kami. Kemudian yang terakhir adalah permintaan maaf dari MC. Permintaan maaf dari MC, dari lubuk hati kami yang paling dalam kami mengucapkan beribu-ribu maaf untuk jamaah semuanya. Mungkin ketika kami menyampaikan informasi, ada jamaah yang lagi sholat, ada jamaah yang lagi berzikir, ada jamaah yang lagi baca Quran, ada jamaah yang lagi sedang menikmati tidurnya. Maka dari itu kami dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami meminta maaf kepada seluruh jamaah. Dan lebih kurang terhadap penyampaian kami ini kami ucapkan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para jemaah silakan langsung